Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam qawaid syarah hadis. Nah, saya di sini beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Faidatun Nafiah, dan yang kedua rekan saya, Muhammad Khairul Anam. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni pembahasan tentang metode-metode dalam syarah hadis. Metode-metode dalam syarah hadis ini yang pertama yaitu metode tahlili. Tahlili berasal dari bahasa Arab halala yuhalilu tahlil, yang berarti menguraikan, menganalisis. Namun yang dimaksudkan tahlili di sini adalah mengurai, menganalisis, dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW dengan memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan pensyarah. Beberapa contoh kitab yang memakai metode tahlili antara lain Fath al-Bari Bisyarh Sahih al-Bukhari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Subul al-Salam karya al-San'ani, Al-Kawakib al-Dirori fi Syarh al-Bukhari karya Syamsu ad-Din Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Kirmani, Kitab al-Irsyad Asyari li Syarhi Sahih al-Bukhari karya Ibnu Abbas Syihab al-Ad Ahmad bin Muhammad al-Qustalani, dan Kitab Syarh al-Zarqani ala Muwatta ala Imam Malik karya Muhammad bin Abdul al-Baqi fi Yusuf al-Zarqani. Adapun ciri-ciri kitab syarah yang menggunakan metode tahlili yaitu yang pertama, pensyarahan dilakukan dengan pola penjelasan makna yang terkandung di dalam hadis secara komprehensif dan menyeluruh. Yang kedua, dalam pensyarahan hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan serta tidak terlewatkan juga menerangkan sebab al-wurud dari hadis-hadis yang dipahami jika hadis tersebut memiliki sebab wurudnya. Yang ketiga, diuraikan pula pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli syarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir, di samping itu sudah ada munasabah atau hubungan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Untuk metode yang kedua yaitu metode ijmali atau metode global. Metode ijmali adalah metode yang menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada dalam kitab Kutubus Sittah secara ringkas, tapi dapat merepresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami. Kitab-kitab yang menggunakan metode ijmali ini antara lain adalah Syarhul Suyuti li Sunan an-Nasai karya Jalaluddin As-Suyuti, kemudian yaitu Qut al-Mughtazi ala Jami'il Turmuzi karya Jalaluddin As-Suyuti. Yang seterusnya yaitu Al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud karya Muhammad bin Ashrad bin Ali Haidar As-Siddiqi Al-Azim Abadi. Jadi itulah karya-karya kitab-kitab yang menggunakan metode ijmali. Adapun ciri-ciri metode ijmali adalah persyarahan langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Pola ini tidak jauh berbeda dengan metode tahlili, namun uraian dalam metode tahlili lebih rinci daripada uraian dalam metode ijmali, sehingga pensyarah lebih banyak dapat mengemukakan pendapat dan ide-idenya. Sebaliknya, dalam kitab syarah yang menggunakan metode ijmali, pensyarah tidak memiliki ruang untuk mengemukakan pendapat sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, penjelasan umum dan sangat ringkas merupakan ciri yang dimiliki kitab syarah dengan metode ijmali. Namun demikian, penjelasan terhadap hadis-hadis tertentu juga diberikan agak luas, tetapi tidak seluas metode tahlili. Yang ketiga yaitu metode muqarin. Metode muqarin adalah metode yang memahami hadis dengan cara yang pertama, membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama dan atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Dan yang kedua yaitu membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa memahami hadis dengan menggunakan metode muqarin mempunyai cakupan yang cukup luas, tidak hanya membandingkan hadis dengan hadis lain, melainkan juga membandingkan pendapat para ulama atau
mensyarah suatu hadis. Dan juga di antara kitab yang menggunakan metode muqarrin adalah kitab Sahih Bisyarah An-Nawawi karya Imam Nawawi. Ada kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Bukhari karya Badruddin Abu Muhammad bin Ahmad Al-Aini. Terus selanjutnya yaitu teknik interpretasi hadis. Untuk teknik interpretasi hadis ini ada 3 pembagian. Yang pertama yaitu tekstual, kontekstual, dan intertekstual. Untuk yang pertama yaitu tekstual. Pada dasarnya interpretasi tekstual ialah memahami makna dan maksud sebuah hadis hanya melalui redaksi lahiriahnya saja. Karena itu, setiap hadis Nabi yang dipahami secara tekstual, maka petunjuk yang dikandungnya bersifat universal atau menyeluruh. Yang kedua yaitu kontekstual. Untuk kontekstual ini mekanisme dalam memahami hadis dan menghindari radikalisasi pemahaman sabda Nabi SAW di era modern ini perlu dikembangkan melalui teknik interpretasi kontekstual. Teknik ini berarti memahami petunjuk hadis Nabi SAW dengan mempertimbangkan konteksnya yang meliputi bentuk dan cakupan petunjuknya, kapasitas Nabi saat hadis tersebut dikeluarkan, kapan dan sebab hadis itu terjadi serta kepada siapa ditujukan. Bahkan mempertimbangkan dalil-dalil lain yang berhubungan dengan hadis tersebut. Itu yang ketiga yaitu intertekstual. Interpretasi intertekstual adalah suatu teknik untuk memahami hadis Nabi SAW dengan memperhatikan matan hadis-hadis lainnya atau dengan ayat Al-Quran yang terkait. Dengan kata lain, ketika menggunakan teknik interpretasi intertekstual, maka perlu memperhatikan teks dan konteksnya. Hal ini sehubungan dengan fungsi hadis sebagai bayan atau penjelas bagi Al-Quran dan kadang berupa penjelas atau penguat bagi hadis yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.